Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti memiliki hak dan kewajiban, bahkan sejak mereka dilahirkan ke dunia ini. Karena kedua hal tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tentunya tak terpisahkan. Kewajiban dilakukan untuk mendapatkan hak, dan hak didapatkan apabila kita telah menuntaskan kewajiban yang kita miliki. Hak sendiri merupakan kebutuhan hakiki yang dimiliki setiap individu, baik dari aspek manapun. Suatu hak yang keberadaannya telah ada sejak kita dilahirkan ke dunia adalah hak asasi manusia, yaitu hak yang memiliki keterkaitan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk yang sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan serta keamanan dari negara yang mereka tinggali. Hak asasi manusia atau yang sering disingkat menjadi HAM mempunyai sifat universal yang artinya merata. Tidak satu pun orang di dunia ini yang tidak memiliki hak asasi manusia. HAM juga bersifat terikat yang artinya tidak satu pun orang dapat merampas hak milik orang lain. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan atas kesetaraan dan non-diskriminasi antar sesama dalam hal apapun, baik dalam ras, agama, suku, sosial, jenis kelamin, warna kulit, dan berbagai aspek lainnya, sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 28D UUD 1945 bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun adanya hak asasi manusia tidak memungkinkan ketiadaan bahwa adanya pelanggaran dalam hak ini. Ada banyak sekali bentuk pelanggaran dari HAM sendiri, dari yang ringan, sedang, sampai berat, seperti penyiksaan, diskriminasi antar sesama, pembunuhan, penculikan, dan berbagai pelanggaran HAM yang lainnya. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi di keseharian kita, seperti diskriminasi antar sesama. Hal ini sering kali terjadi tanpa kita sadari, seperti contohnya menjelek-jelekan teman dengan membedakan warna kulit mereka, atau bisa juga dengan membedakan mereka berdasarkan agama. Terjadinya pelanggaran HAM bukan karena tanpa alasan. Pelanggaran HAM bisa terjadi karena adanya oknum yang tidak memiliki rasa empati tinggi dan hanya mementingkan diri sendiri. Karena pelaku pelanggaran HAM biasanya melakukan tindakan tersebut tanpa memikirkan imbas yang akan dirasakan orang lain dan hanya mementingkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Indonesia sendiri memiliki beberapa peristiwa kelam yang berkaitan dengan HAM. Bahkan ada yang sampai saat ini belum menemukan titik terang mengenai kejelasan dari kasus tersebut. Beberapa di antaranya adalah tragedi mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Selanjutnya, kasus pembunuhan Marsina pada Mei di tahun yang sama,
yaitu pada tahun 1998, dan kasus pembunuhan Munir pada 7 September 2004. Nama Munir bukanlah nama yang asing di kalangan kita. Ya, Munir dikenal sebagai seorang aktivis HAM yang aktif pada lembaga swadaya masyarakat yang didirikannya bersama para aktivis yang lain pada tahun 1998 bernama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat Kontras. Sesuai dengan namanya, Kontras didirikan untuk menangani kasus-kasus kekerasan, penculikan, juga penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia. Munir dinyatakan tewas pada tanggal 7 September 2004 dalam perjalanan udaranya menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi S2 pada bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Setelah melalui beberapa pengecekan, diduga Munir tewas sebab diracun ketika dirinya telah berada di dalam pesawat. Dengan begitu, kasus pembunuhan Munir bukanlah termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan, melainkan kasus ini telah termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena merupakan tindak genosida. Terlebih, kasus ini dilakukan ketika pesawat masih beroperasi di udara yang memungkinkan adanya pembunuhan berencana terhadap Munir. Meskipun termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat yang cukup besar, kasus tersebut masih belum terselesaikan sampai saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang bersembunyi dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.